pencarianku. Dan akhirnya ku temukan dirimu yang mampu damaikan jiwaku. 107,9 Radio Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang kaum muslim, para pendengar pecinta radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani, sehat rohani, dan semoga aja bagi Anda semuanya yang di kesempatan hari ini lagi kurang enak badan, yang lagi gerah mungkin, semoga Allah angkat penyakit Anda semuanya dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar pecinta radio Dais dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini di studio radio Dais interaktif bersama Laisisma Kaum Muslim, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Masjid Agung Jawa Tengah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir bersama Bapak Dr. Gyaji Wahab Zainur MM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat Mas Hartono. Alhamdulillah luar biasa, dan semoga aja untuk Anda semuanya bisa untuk menyimak 1 jam ke depan kaum muslim bersama Arka, dan nanti akan dipaparkan ya mengenai pemberdayaan zakat. Nah, di samping itu bagi Anda yang ingin bertanya di sesi kedua silakan bisa melalui 6746352 atau SMS WhatsApp di 082133670000. Baik, kita akan berbicara mengenai pemberdayaan zakat nih Bapak ya. Untuk pemaparan bisa langsung disampaikan. Nanti akan juga ada hikmah dan serta bagaimana untuk memberdayakan zakat itu sendiri. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati dan khusus Mas Hartono. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa ketemu meskipun via tidak ketemu langsung ya melalui Dais ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan terkait dengan zakat di pemberdayaannya. Ini di Lazisma ini kan ada kegiatan-kegiatan kaitannya dengan pemberdayaan zakat ini. Nah, secara bahasa zakat itu kan dimaknakan sebagai bersih ya, suci, subur, berkah, berkembang. Maka orang yang bayar zakat itu insya Allah tidak akan miskin. Justru orang bayar zakat itu nanti akan terus berkembang, tumbuh, subur, malah kekayaannya akan terus bertambah. Karena di dalam zakat, di dalam harta kita itu ada haknya orang lain, dan hak itu harus kita berikan. Nah, itulah maka zakat harus kita berikan dalam rangka untuk membersihkan harta kita, karena dalam harta kita itu ada hak orang lain. Tentunya zakat di sini dimanakan sebagai satu kewajiban yang harus kita bayarkan kalau memang sudah memenuhi kriteria-kriterianya itu. Maka harta yang harus diberikan kepada haknya itu memang harta yang memang sudah memenuhi kriteria itu. Maka di situ ada persyaratan-persyaratannya. Nah, ketika sudah persyaratan masuk kriteria itu, maka zakat itu harus diberikan. Diberikan kepada siapa? Kepada 8 asnaf tadi itu. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada rikob, ada ghorim, ada fisabilillah, ada ibnu sabil. 8 asnaf itulah yang berhak untuk menerima zakat tadi itu.
ketika kemudian 8 asnaf itu memang layak kita berikan terkait dengan distribusi zakat, yang nanti zakat ini bisa diberikan secara konsumtif juga secara bisa produktif, maka nanti kita akan lihat, karena sesungguhnya filosofi zakat itu kan untuk merubah dari mustahik menjadi muzaki, Mas. Maka kalau itu kemudian kita berikan yang tidak bisa merubah dari mustahik menjadi muzaki, kan eman-eman. Ya, kecuali kalau memang kategori untuk fakir miskin yang memang dia tidak punya apa-apa sama sekali. Kalau memang masih layaklah bisa untuk hidup, kemudian kita berupaya untuk bagaimana membantu dia yang bulan ini dari misalnya mustahik, kemudian berikutnya nanti bisa menjadi muzaki. Maka disitulah konsep pemberdayaan kita berikan di situ itu. Ini yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjadikan, membantu mustahik menjadi muzaki. Tentu ini tidak bisa lepas dari kesadaran para muzaki untuk membayar zakatnya. Karena kalau dana-dana yang diberikan harusnya dikeluarkan, tidak dikeluarkan, itu kan kewajiban yang tidak diberikan, malah menjadi dosa kan gitu. Nah nanti kemudian pada saat dana sudah terkumpul, kemudian pendistribusiannya itu bisa nanti dikumpulkan melalui las atau melalui bas. Ini kan ada dua, ada las, ada bas. Bisa juga nanti kalau di las itu dalam distribusinya, kalau di lembaga keuangan syariah ada produk namanya Qardul Hasan. Sehingga pada saat orang melakukan pembiayaan dengan Qardul Hasan tadi itu, orang tidak usah memberikan kelebihan atau margin atau mungkin bagi hasil atau biaya administrasi, tidak ada di situ. Makanya di bank syariah ada produk namanya Qardul Hasan tadi itu. Itulah bagaimana kemudian zakat itu selalu ditumbuhkan untuk orang bisa sadar membayar zakat. Karena kalau umat Islam di Indonesia mayoritas ini bayar zakat semuanya, Mas. Insya Allah orang Muslim di Indonesia ini tidak ada yang kategori miskin. Iya. Karena dengan orang bayar zakat, kemudian zakat itu bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin-miskin tadi itu, yang mustahik tadi itu, bisa dalam bentuk produktif atau bisa dalam bentuk konsumtif. Karena kalau kemudian kita bayar zakat, maka kan secara otomatis akan membantu paling tidak pengentasan kemiskinan, ya kan di situ. Sehingga orang-orang Muslim insya Allah nanti tidak masuk kategori yang miskin, jadi kaya semuanya nanti. Kalau sudah kaya nanti kan tidak ada mustahik, jadi muzaki semuanya. Berarti ada 8 asnaf. 8 asnaf tadi itu. Ini, jadi pemberian zakat ini menjadi penting untuk umat Islam. Makanya zaman sahabat Umar itu, orang yang tidak bayar zakat itu kan boleh dibunuh saat itu. Karena memang betapa pentingnya zakat itu. Sehingga dalam Al-Quran setiap zakat di situ digandengkan dengan sholat. Ya kan, karena saking pentingnya zakat itu tadi itu. Itu dari betapa pentingnya zakat. Nah, di dalam zakat itu juga ada hikmah, Mas. Jadi menurut Hasbi As-Siddiqi, di hikmah zakat itu yang pertama ada bisa mensucikan jiwa. Ketika orang membayar zakat, karena di dalam harta ini ada haknya orang lain, maka kemudian yang kita makan itu adalah haknya kita, bukan haknya orang lain. Karena ketika kita makan kok miliknya orang lain, maka di hati kita itu tidak suci, tidak bersih. Nah disitulah maka hikmah dari zakat itu menurut Hasbi As-Siddiqi. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mendekatkan kita kepada Allah. Karena dengan orang membayar zakat, maka di situ dia menyadari bahwa sesungguhnya ada kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus kita laksanakan, kita lakukan itu. Makanya itulah ada perbedaan, Mas, antara zakat dengan pajak. Nah, kalau zakat memang datanya langsung dari Allah, maka kita menjalankan perintah Allah tadi itu. Ya,
kalau kita hidup di Indonesia maka pajak kita lakukan. Ya. Ya kan? Kalau kita sebagai umat muslim maka rukun Islam di situ ada zakat. Nah, zakat itulah kewajiban yang harus kita lakukan. Maka kemudian ketika kita membayar zakat, maka artinya kita menjalankan perintah dari Allah tadi itu. Nah, hikmah yang ketiga itu ada perwujudan rasa syukur. Karena bagian dari syukur itulah maka insya Allah nanti ketika membayar zakat maka harta yang kita miliki akan selalu tambah, berkembang, subur. La in syakartum la azidannakum kan di situ. Maka ada tambahan-tambahan pertumbuhan, perkembangan harta yang kita miliki. Insya Allah yakin bahwa ketika bayar zakat tidak akan miskin. Kan gitu. Malah justru akan semakin menjadi kaya karena Allah sudah menjanjikan itu semuanya. Nah, kemudian yang keempat ada kesadaran di dalam diri kita bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki itu tidak milik mutlak. Itu semua adalah titipan. Allah yang memberikan kepada kita. Maka dengan bayar zakat itu menjadikan diri kita bahwa harta itu bukan milik kita secara hakikat sebenarnya. Tetapi itu hanya sekedar titipan. Maka harus dibayarkan zakatnya itu. Ya, itu bagian dari proses penyadaran bagaimana supaya kita itu tidak merasa bahwa semua harta mutlak milik kita. Itu hanya sekedar titipan. Karena pada saat meninggal kan tidak dibawa, iya kan? Maka justru pada saat itulah zakat itu yang akan menemani kita itu. Di dalam konsepnya idza matabnu adam in qata amalu illa min salas. Ya kan? Ada sedekah jariyah. Ada kemudian ilmu yang bermanfaat, ada walatin sholihat ulah. Nah, bagian dari sedekah jariyah itulah yang dimaksudkan di situ. Yang kemudian yang berikutnya dalam konsepnya Hasbi As-Siddiqi, hikmah zakat itu adalah menjadikan seorang muslim jauh dari boros dan tamak. Karena kalau kita membayarkan zakat, maka di situ ada alokasi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan gaji sekian nih, maka dialokasikan untuk zakat sekian, untuk kemudian saving sekian, untuk konsumsi sekian. Maka kemudian di situ kita ada manajemen keuangan di situ. Nah, kalau zakat ini bisa dibayarkan nanti dalam zakat profesi itu bisa setiap bulan atau mungkin setiap tahun kan di situ. Nanti yang penting dalam haulnya itu memenuhi kriteria itu. Itulah maka zakat bisa menjadikan kita tidak tamak dan tidak boros. Ini dari sisi konsep hikmah zakat menurut Hasbi As-Siddiqi. Nah, semua itu kalau kita lakukan insya Allah hidup kita itu akan tentram, enak gitu loh Mas, damai gitu. Karena harta yang kita makan itu bukan milik yang kita makan, tidak ada haknya orang lain. Ketika kita membayarkan zakat, maka haknya orang lain sudah kita berikan. Itu. Baik, yang pertama ini ya Bapak ya, sebelum kita break untuk nanti membuka pertanyaan bagi Anda semuanya kaum muslim, bisa melalui phone live di 6746352 atau di 082133670000. Baik, untuk pemberdayaan zakat ini sendiri Bapak ya, tadi disebutkan bahwasannya Lazisma sendiri juga mempunyai terobosan, yaitu pemberdayaan zakat agar seorang mustahik bisa menjadi muzaki. Nah, langkah pemberdayaan ini apakah sekarang sudah berjalan, dan tentu saja apakah ada dampak yang positif dari hal tersebut? Monggo silakan. Di Lazisma ini kebetulan sebagai lembaga yang ikut berkiprah di dalam pengelolaan zakat, maka kita ada alokasi. Jadi alokasi sekian persen untuk bantuan pendidikan, misalnya. Sekian persen untuk taktis di ketika ada orang misalnya bencana, ada musibah, misalnya ada orang butuhkan. Ada sekian persen untuk yang pengguliran produktif. Nah, memang alokasi kita yang paling besar itu adalah untuk yang produktif tadi itu, pengguliran yang produktif. Karena kita punya satu ciri khas di lembaga Lazisma ini adalah bagaimana kita berupaya membantu orang tersebut yang awalnya dari mustahik menjadi muzaki. Nah, kita ini ada
beberapa titik daerah baik di wilayah Semarang, kemudian wilayah Demak itu yang kita jadikan sebagai tempat untuk bagaimana masyarakat yang memang masuk kategori mustahik itu kita berikan dana modal, kemudian kita dampingi dan kita harapkan pada saatnya nanti yang asalnya menerima zakat nanti bisa memberi zakat. Nah, dari dana-dana itu setelah kita kemudian lakukan pendampingan, evaluasi, progresnya cukup baik. Dari asalnya dia dari pedagang yang omsetnya tidak begitu banyak, kemudian kita kasih modal, kemudian didampingi, maka omsetnya bisa bertambah. Dan itu juga kita evaluasi dalam waktu 2-3 bulan sekali. Kita kumpulkan, kemudian kita lakukan pendampingan dari sisi manajemen. Nah, bisa juga dari sisi pembukuannya, dari marketingnya, dari manajemen secara umumnya itu. Harapan kita bahwa titik-titik yang kita berikan dana untuk pendampingan tadi itu, dana produktif tadi dengan kita dampingi tadi itu, maka semuanya nanti akan berkembang. Yang asalnya omsetnya sedikit bisa menjadi besar. Yang asalnya dia kategori mustahik bisa menjadi muzaki. Dan ini sudah berjalan. Kita kemarin pengguliran itu sudah tahap yang ke-17 ya. 17. Nah, ini akan kita kembangkan di daerah-daerah lain. Dan kita juga punya satu kegiatan, rencana kegiatan yang sifatnya untuk produktif yang lain dengan bantuan modal untuk ternak misalnya. Ya. Dari situlah nanti harapan kita sekali lagi filosofi dari mustahik menjadi muzaki. Itu yang kita stressing kan begitu. Baik ini Bapak ya untuk melanjutkan mengenai pemberdayaan zakat ini. Terutama zakat produktif tadi sudah dialokasikan di beberapa titik. Nah mungkin dari Laizma sendiri ini yang sudah berjalan nih apa saja nih Pak? Sementara ini yang sudah kita berikan adalah untuk para mustahik yang sudah punya usaha toko kelontong, ya. Tapi kita berbasis jamaah, karena kita punya satu pandangan bahwa bagaimana membangun orang itu dari sisi ubudiyah mahdoh, juga ghairu mahdoh. Bagaimana dia dari sisi vertikal juga horizontal bisa berjalan secara baik. Bagaimana dia melakukan interaksi kepada Allah, tetapi juga interaksi kepada manusia juga secara baik. Maka dana yang kita berikan ini berbasis kepada jamaah supaya kegiatan jamaahnya berjalan baik, tapi ekonomi jamaahnya juga baik. Karena dalam pandangan kita, pandangan kami, ketika dia sholat kok perutnya lapar, nah ini kan tidak khusyuk. Makanya bagaimana dia pada saat sholat perutnya juga tidak kosong. Ya. Artinya memang betul-betul bahwa kekhusyuannya itu tidak memikirkan dari sisi kebutuhan yang primer tadi itu. Pada saat dia itu dari sisi nafkahnya, dari sisi kebutuhan dohiriyahnya terpenuhi, kemudian kita arahkan batiniyahnya juga bisa terpenuhi. Makanya itulah kita dalam pemberian dana bergulir ini berbasis kepada jamaah. Entah itu jamaah di masjid, jamaah masjid taklim, jamaah apapun. Karena dengan jamaah ini insya Allah kekhawatiran yang sudah disampaikan di dalam hadis katal fakru ayyakuna kufro itu, jadi orang yang fakir itu mendekati kepada kekufuran itu. Nah kita berupaya, berikhtiar bagaimana supaya orang itu tidak sampai kepada fakir. Karena apa? Kalau orang yang miskin itu proses degradasi keimanannya itu bisa nanti mengkhawatirkan. Karena disitulah maka bagaimana kita membangun ekonomi kawan-kawan saudara-saudara kita supaya dari si ekonomi bisa stabil. Nah harapan kita pada saat stabil ini maka ibadahnya juga muncul di situ secara maksimal. Gitu. Baik Pak, untuk satu lagi ya mengenai kesadaran zakat ini sendiri setelah adanya pemberdayaan zakat itu ya, apakah di dalam program tersebut ya disampaikan juga mengenai hikmah dari zakat sendiri dan adanya bimbingan tersebut? Monggo. Kita ada koordinator dari masing-masing
jamaah yang kita berikan dana bergulir tadi itu. Dan kemudian masing-masing jamaah ini kita adakan pembinaan, pendampingan, baik dari sisi manajemennya, juga dari sisi keislamannya itu. Maka pada saat kita penyampaian pendampingan tadi itu juga kita sampaikan paparan-paparan terkait dengan betapa pentingnya zakat itu, bagaimana hikmah zakat itu, kemudian manfaat zakat itu, supaya mereka juga menyadari bahwa zakat ini adalah bagian rukun Islam yang harus dilakukan. Ini kewajiban kita bersama. Sehingga pada saat dia itu nanti sudah sampai pada tataran sebagai muzaki, dia menjalankan itu. Memang dalam zakat ini kan ada dua ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nah kalau zakat fitrah kan sudah tahu faham semuanya itu sebelum sholat id itu kan mereka batasnya untuk memberikan. Tapi zakat mal ini yang harus kita kemudian edukasi kepada masyarakat supaya mereka betul-betul memahami terkait dengan zakat mal tadi itu. Nah distribusi dari zakat yang dikumpulkan ke kami termasuk juga infak, sedekah itu kita berikan alokasi terbesar itu adalah untuk bagaimana memberikan bantuan pendampingan baik dari sisi manajemen maupun modal kepada jamaah yang kategori mustahik tadi itu. Kita tidak menuntut dana itu ada tambahan. Yang penting kita berikan kemudian kembalikan. Kenapa harus mengembalikan? Kalau tidak mengembalikan nanti dia digunakan untuk belanja yang konsumtif. Akhirnya filosofi kita untuk merubah dari dari mustahik menjadi muzaki nanti tidak tercapai. Tapi kalau ada satu aturan dari dari kita ya, pada saat dia sudah menerima dana modal produktif tadi itu, dia harus mengembalikan, maka secara otomatis dia akan berpikir bagaimana usahanya bisa berkembang. Nah kalau sudah ada satu target mengembalikan dan kemudian bisa menjalankan itu secara baik, maka harapan kita berikutnya bahwa omset yang besar itu tadi, yang sekarang ini dia sebagai mustahik, besok lagi tidak menjadi mustahik, tetapi menjadi muzaki. Harapan kita begitu. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan kembali Bapak ya. Kita break sejenak untuk Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya silakan di 6746352 mengenai pemberdayaan zakat atau di 082133670000. Kembali di 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada kaum muslim. Masih bersama Bapak Dr. Gyaji Wahab Nuri MM dan tentu saja beliau merupakan ketua Legisme kaum muslim. Untuk membahas pemberdayaan zakat tadi sudah dipaparkan mengenai hikmah dan juga pemberdayaan tersebut. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk bertanya dan juga mungkin baik melalui SMS maupun WhatsApp dan juga melalui live 6746352 atau di 082133367000. Baik, kita sapa dari Lia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai seringkali ya muncul di tengah masyarakat tentang penyaluran zakat. Nah, mana nih yang lebih utama? Yakah disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik atau dua-duanya zakat disalurkan oleh lembaga amil zakat? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Ibu Lia apa Mbak Lia ini? Mbak Lia. Oh, Mbak Lia ya. Jadi di Indonesia ini ada dua lembaga yang memang bentuknya ini sudah diakui, yang satu berbentuk BAS, yang satu berbentuk LAS. Ada lagi juga UPZ. Nah UPZ ini di bawah LAS atau di bawah BAS tadi itu. Distribusi zakat itu ketika kemudian kita berikan kepada lembaga resmi, maka kewajiban kita untuk membayar zakat sudah gugur. Tapi kalau kemudian kita berikan kepada lembaga yang tidak resmi, maka kewajiban kita masih menggantung di situ. Nah, bagaimana kalau kemudian distribusi ini kita berikan langsung kepada yang bersangkutan? Sesungguhnya ini tidak ada larangan. Tetapi kalau kemudian kita ingin supaya distribusi ini ada unsur pemerataan, dirasakan banyak orang, dimanage secara baik, maka akan baik kalau kemudian pembayaran zakat itu melalui lembaga resmi tadi itu. Entah itu LAS, entah itu BAS. Karena kalau kemudian kita mendistribusikan
zakat kita sendiri, taruhlah misalnya orang kaya nih, Iya. dia zakatnya 1 tahun ini ada 10 miliar. Kemudian kita bagi sendiri, akhirnya nanti terjadi satu distribusi zakat yang tidak tertata secara baik. Iya. Bisa jadi nanti diberikan ada kerumunan, ya kan? Pada saat itu malah justru nanti munculnya tidak kemaslahatan, malah nanti ada yang jatuh, ada yang pingsan, ada yang injak-injak misalnya itu. Maka ada baiknya, dan ini sangat dianjurkan, untuk distribusi zakat itu, pembayarannya zakat melalui lembaga resmi. Ya bisa LAS atau bisa BAS. Nah, di kita ada Lazisma, ya kan? Lazisma juga siap menerima dana tadi itu. Bisa berbentuk zakat, bisa infak, dan bisa sedekah. Program-program kita juga sudah kita buat sebaik mungkin. Karena kita ini pengelolaannya secara profesional kita lakukan secara baik juga. Oleh karena itu maka dana-dana yang sudah diberikan, diamanahkan kepada kita, kepada kami di Lazisma ini, akan kita berikan kepada yang berhak menerima. Iya. Jadi kalau zakat, maka mustahik tadi itu yang kami sampaikan tadi itu lebih banyak kita nanti kepada modal bergulir. Ya, meskipun juga ada yang bantuan-bantuan untuk bencana, untuk beasiswa, tapi lebih banyak ke modal bergulir tadi itu. Supaya apa? Pada saat masyarakat mustahik tadi itu kita berikan dana itu, maka harapan kita, target kita adalah membantu bagaimana dia yang hari ini omsetnya kecil bisa menjadi omsetnya besar. Iya. Karena filosofi zakat tadi itu tidak akan tercapai kalau duit itu untuk konsumtif. Tetapi kalau uang itu untuk produktif, maka insya Allah pada saatnya nanti bisa menjadi sebagai muzaki, bukan sebagai mustahik. Bisa dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, atau beberapa bulan berikutnya. Kalau kemudian orang itu serius misalnya, hari ini dengan modal misalnya 5 juta, besok kemudian kita bantu lagi secara produktif, insya Allah nanti akan berkembang, dan pada saatnya nanti dia tidak menjadi mustahik tadi, menjadi muzaki. Oke Bapak, untuk selanjutnya ya, mengenai Lazisma sendiri ini kan membuka untuk Anda semuanya kaum muslim yang ingin berzakat, berinfak, dan juga sedekah. Ini apakah memberikan kemudahan apalagi di kondisi dan situasi seperti ini Bapak? Mungkin ada jemput atau bagaimana? Baik, di kita ini ada staf. Yang staf itu siap untuk melayani para muzaki yang ingin menunaikan zakatnya. Termasuk juga sedekah, infak yang akan diberikan melalui kami. Tinggal telepon di kami, nanti insya Allah akan ada petugas kami yang jemput. Kalau di kami itu ada Mbak Murni, ada Mbak Elsa yang nomornya itu di 085 101 226199, ini yang Mbak Murni. Kemudian yang Mbak Elsa 089 535 79 55 779. Telepon yang nama-nama tadi itu, nomor HP tadi itu, insya Allah akan dijemput. Jadi dimanapun lah. Dan juga bisa ditransfer. Ya, ditransfer bisa ke BRI, bisa Bank Jateng Syariah, bisa ke Bank Syariah Indonesia. Kalau di BRI ini nomor rekeningnya 2096 010016575534 atas nama Lazisma. Kemudian bisa juga di Bank Jateng Syariah. Ini di nomor 5032000771 atas nama Lazisma juga. Atau di BSI. Bank Syariah Indonesia ini dengan nomor rekening 70080057405. Nah, kalau tempatnya jauh, bisa ditransfer melalui rekening tadi itu. Tapi kalau tempatnya di seputar Semarang, insya Allah petugas kami siap untuk menjemput. Kapanpun, ya di saat pagi, siang atau telepon siap. Iya, luar biasa nih kaum muslim ya untuk Lazisma sendiri. Baik, tadi disinggung mengenai pemberdayaan yang sudah dialokasikan di tempat-tempat yang sudah ditentukan tadi ya Pak ya. Mengenai omset yang tinggi dan sekarang berbalik ini Pak. Jikapun ya untuk orang yang sebagai mustahik tadi menerima pemberdayaan ataupun zakat produktif dari Lazisma mengalami kerugian ataupun drop. Nah, bagaimana ini Pak? Baik. Di dalam konsep kita sesungguhnya zakat yang diberikan itu kan tidak berharap untuk balik. Karena zakat ini ketika orang sudah membayar maka itu sudah diikhlaskan. Ya kan? Nah,
pada saat sudah diikhlasan itu, kemudian kami kelola, kami distribusikan untuk usaha-usaha yang produktif. Kalau kemudian mustahik tadi itu tidak bisa mengembalikan, kita tidak akan menuntut, tidak akan minta balik. Iya. Karena itu uang zakat. Tetapi harapan kita bahwa pada saat uang kita berikan, amanah itu dijalankan dan bisa balik. Nah, setelah balik, uang itu kita berikan ke orang lain lagi. Dan akhirnya apa? Dana yang ada itu kemudian kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang masuk kategori mustahik. Karena kalau tidak balik, dana ini kan terbatas nih. Iya, iya. Sementara orang yang butuh kan banyak di mustahik-mustahik yang ada itu. Nah, kalau orang misalnya nih, sudah kita berikan, kok tidak mengembalikan, nah kita lihat tidak mengembalikannya karena apa? Karena kalau faktornya adalah faktor ada mengalami kerugian, misalnya ada mengalami collab misalnya, ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya mampu kok tidak mau membayar, nah ini maksudnya mampu sebagai orang mustahik yang ada duitnya untuk mengembalikan kok tidak mengembalikan, maka paling-paling ya sudah besok tidak ada, kita kasih lagi kan gitu. Oke, kamu SIM di 082133670000 atau di 6746352. Ada yang bertanya dari Mbak Nur nih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai kewajiban berzakat atau membayar zakat mal, tetapi masih berutang kepada bank untuk membeli rumah ataupun tanah dengan masa jangka sampai 10 tahun. Bagaimana? Ya. Baik. Yang namanya zakat itu ada ketentuan-ketentuan. Jadi ada syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Kalau kemudian di dalam harta itu ternyata masih ada tanggungan yang lain, maka sesungguhnya ada dua makna di sini. Pada saat uang itu sudah ada, misalnya nih dalam 1 tahun nih, terkumpul sekian juta yang itu nanti dikiaskan dalam emas 85 gram itu sebagai kewajiban zakat profesi itu ya. Dana sudah terkumpul, tapi ternyata hutangnya masih banyak nih. Nah, kalau hutang itu kan orang tidak ada batasnya Mas, kadang-kadang itu. Maka harus di-manage. Nah, kalau dalam konsep ini ada baiknya begitu uang yang ada kita kurangi zakat. Zakat kemudian kita bayarkan. Tapi kalau kemudian itu digunakan untuk nyarutang terus misalnya, malah duitnya habis nggak bayar-bayar zakat nantinya. Maka penghitungannya adalah penghitungan kalau dalam makna saya ini gross, jangan net. Kalau net nanti dikurangi biaya makan, dikurangi biaya hutang, kurangi biaya angsuran macam-macam, duitnya habis malah nanti nggak bayar zakat nanti. Sehingga harus gross. Jadi kotor masukkan semuanya itu berapa, dikurangi zakat tadi itu. Insya Allah nanti pada saatnya akan ada uang yang diberikan oleh Allah. Berbeda kalau memang dia itu termasuk ghorim. Ghorim ini orang yang punya tanggungan hutang. Dari hutang itu sampai dia tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Itu berbeda lagi. Kalau kita ini ya hutangnya kan hutang untuk beli mobil, hutang bayar rumah kan begitu. Bukan hutang untuk makan. Nah, beda lagi nanti. Kalau memang hutangnya itu ada untuk beli beras, nah itu malah perlu kita bantu ini. Sebagai seorang mustahik, bukan sebagai muzaki tadi itu. Baik, ditunggu komisi untuk Anda semuanya 082133367000. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Santoso mau bertanya mengenai pemberdayaan zakat, apakah boleh diperuntukkan untuk suatu hal yang bersifat konsumtif? Ya, kalau di konsep manajemen pemberdayaan zakat itu ketika orang sudah membayar zakat kepada kita. Maka zakat itu diberikan kepada mustahik. Nah, konsumtifnya itu sepanjang diberikan kepada mustahik maka boleh. Tapi kalau diberikan kepada yang tidak mustahik maka tidak boleh. Nah, mustahiknya itu ke siapa? Nah, itu bisa nanti ke fakir, miskin, itu untuk yang konsumtif karena dia tidak punya apa-apa misalnya. Tapi kalau dia misalnya yang kaitannya dengan sabilillah, misalnya ibnu sabil, atau mungkin orang-orang yang layak membantu, misalnya orang fakir miskin tetapi dia itu masih punya usaha bisa dan usaha itu butuh modal, kemudian kita kasih modal yang asalnya hari ini fakir miskin, besok malah bisa menjadi seorang muzaki. Ya, sesungguhnya untuk konsumtif tidak dilarang.
Tetapi filosofi untuk merubah dari mustahik menjadi muzaki tentu tidak bisa kalau kemudian itu kita berikan untuk konsumtif. Maka yang pas adalah untuk yang produktif tadi. Meskipun tidak ada larangan untuk yang konsumtif, ya kan gitu. Tetapi akan lebih baik untuk yang produktif tadi itu. Ya. Baik, ditunggu untuk Anda 6746352 atau di 0821336670.000. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Tri mau bertanya, makna zakat itu sendiri kan sekedar mengeluarkan, bukan hanya sekedar mengeluarkan harta belaka, tetapi mengandung sebuah penyucian, yaitu antara tutahir, pembersihan, atau tuzaki, penyucian. Nah, yang dimaksud pembersihan, tutahir, atau tuzaki itu bagaimana, Pak? Baik, dari khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu adalah makna zakat secara bahasa itu kan bersih, suci, subur, kemudian berkah, berkembang. Nah, di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Maka haknya orang lain itu harus kita berikan. Itulah mensucikan harta kita, membersihkan harta kita dari haknya orang lain lagi. Kalau kemudian kok haknya orang lain itu tidak kita berikan, maka berarti harta kita kotor, tidak suci, tidak bersih. Nah, kalau tidak suci, tidak bersih, kok kita makan, maka yang masuk di daging kita ini ada dari unsur yang haram, karena bukan milik kita. Maka harta itu perlu kita bersihkan, kita sucikan dengan apa? Membayar zakat tadi. Berapa besarannya zakat? Ya sesuai dengan aturan yang ada tadi itu. Kalau misalnya gaji berarti zakat profesi. Zakat profesi itu kan dikiaskan dengan emas 85 gram itu tadi itu. Itulah terkait dengan makna bersih dan suci tadi itu. Jadi itu, Mas. Baik, untuk selanjutnya nih, terakhir mungkin ya Bapak ya, mengenai tadi pemberdayaan zakat sendiri kan sudah ditentukan di lokasi dan lokasi. Apakah untuk Laisma sendiri ini akan membuka kembali mengenai zakat produktif itu tersebut? Kita akan selalu program ini berjalan berkesinambungan. Sehingga kalau ada tempat-tempat lain yang memang di luar titik-titik yang sudah kita berikan dana tadi itu, kita akan selalu membuka. Karena memang kita punya niatan bagaimana caranya titik-titik yang mustahik tadi itu bisa dirubah menjadi muzaki. Sepanjang memang kita mampu menjangkaunya ya. Tentu kalau misalnya kok di daerahnya Jawa Timur, Jawa Barat kan tidak mungkin. Maka sepanjang di wilayah areal kita insya Allah akan kita lakukan terus. Oleh karena itulah maka kita juga di satu sisi pemberdayaan, di sisi lain juga ada fundraising. Bagaimana kemudian strategi supaya perolehan dana zakat itu masuk ke kita banyak. Kemudian dana dari muzaki tadi itu kita distribusikan untuk pemberdayaan tadi itu. Kalau kemudian kita hanya pemberdayaan tetapi tidak ada dana yang masuk, kan tidak bisa jalan nanti. Jadi harus beriringan ya Bapak ya. Untuk di tahun depan ini Bapak terakhir ya. Terakhir terus ini nggak ada selesainya, cukup panjang ya. Untuk tahun depan mungkin ada terobosan baru dari Laisma sendiri Pak yang mungkin jadi unggulan atau bagaimana? Iya. Kemarin sudah kita bahas di rapat teman-teman dan insya Allah nanti ada raker. Kita akan mengembangkan dari sisi distribusi zakat ini. Kalau kemarin ke produktif yang sifatnya toko kelontong, nanti kita akan membuka usaha-usaha yang memang usaha itu kerjasama dengan para mustahik yang punya ternak. Dengan begitu maka uangnya yang balik ke Lazisma nanti kita distribusikan lagi kepada mustahik yang membutuhkan lagi. Sehingga baik dari nanti ternak maupun peternakan juga itu nanti akan kita kasih modal dana bergulir tadi itu. Kemudian kita kembangkan dana-dana yang masuk nanti kita berikan lagi kepada mustahik lagi. Sehingga nanti akan terus mengalami perkembangan yang secara baik. Tentu dengan penambahan SDM yang unggul, yang baik. Nah, karena sekarang ini kan zaman digital ya, maka kita juga harus tidak boleh ketinggalan dengan digital tadi itu. Baik, mungkin itu Bapak, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Banyak sekali yang bisa kita dapat kaum muslim. Semoga bisa dipertemukan kembali dengan membahas mengenai kesadaran berzakat ataupun dengan pemaparan zakat-zakat yang lain. Dan saatnya harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Barakallahu wal muwaffiq ila aqwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.